yang membuat dia penasaran, ini yang membuat dia kaget. Kok bisa loh orang yang selama ini membesarkan dia, merawat dia, menyekolahkan dia, kok bukan orang tuanya? Nah terus kalau bukan orang tuanya, kemana orang tua kandungnya? Ada apa ini sebenarnya? Kita langsung aja ke rumahnya ya, deket sini. Ini kita semua kaget di situ, kita semua ya bingung di situ karena klien kita yang namanya Erna ini digeret-geret, dipaksa ikut sama seseorang. Ada 2 orang ternyata di situ yang berusaha maksa Erna, berusaha maksa kawannya ya untuk ikut mereka. Wah ini udah nggak beres ini. Waktu kita datengin, kita tanyain, preman-preman ini malah nyolot. Gue berusaha tanya baik-baik di situ. Gue nanya, tapi kalian siapa? Mbak ini siapa Mbak? Saya nanya, mereka ini siapa? Nggak tahu, dia nggak tahu. Lu penculik ya? Siapa nyuruh? Hah? Siapa sih? Lu disini siapa? Mereka kenapa sih kayak gitu? Aku juga nggak tahu. Mereka nekat banget sih. Siapa nyuruh lu? Siapa nyuruh lu? Awas lu ya! Awas lu ya! Lu lihat lu tak? Lu lihat nanti! Ini ada apa sih Mbak? Aku juga nggak tahu, Kak. Kayaknya mereka semua suruhan orang tua sekalian. Kenapa kok orang tua kamu malah nyuruh sih? Aku juga nggak tahu, Kak. Kayaknya mereka tahu kalau saya mau cari orang tua kandung saya. Emang ada masalah apa ini sama orang tua kamu? Kok nyuruh preman-preman itu datang, ha? Emang separah itu mereka benci sama orang tua kandung kamu? Erna bilang bahwa ibunya ini yang nggak suka kalau Erna melakukan pencarian. Kamu tenang deh, kamu tenang dulu. Ini siapa ini? Oh ini yang teman kamu bilang kamu nginep di kosannya itu ya? Oh ini kos-kosan. Oh siapa mbak namanya? Apa namanya? Wenda. Oh iya Feli. Jadi ini tadi mereka udah datang dari sini dari pagi. Iya kak, tiba-tiba mereka datang langsung narik aku. Mereka bilang apa sama kamu? Suruh ikut aja. Aku nggak tahu mereka itu kayaknya suruhan orang tua aku. Yakin itu orang tua yang nyuruh? Masa orang tua membiarin preman begitu? Iya, sampai narik-narik paksa kamu kayak gitu kayaknya nggak mungkin deh. Masa tega sih? Soalnya aku mau nyari orang tua kandung aku, Kak. Jadi mereka tuh nggak setuju. Erna di situ cerita bahwa kurang lebih katanya pada saat dia mau menikah, Erna ini saking bahagianya, saking gembiranya, dia cerita sama bibinya yang namanya Bibi Ina. Tapi kan mereka kalau nggak setuju itu berarti sayang, iya kan? Mereka Tapi nggak kalau mereka sayang, nggak dengan cara kayak gini kan? Ya kalau mereka misalkan nggak sayang malah dibiarin nih, kamu nyari. Kamu kenapa masih mau nyari orang tua kandung kamu? Kamu bukannya udah hidup ini enak sama orang tua yang sekarang? Aku tuh mau nikah, Kak. Jadi aku butuh wali asli aku. Pembantu aku udah lama ini bilang kalau orang tua aku yang sekarang itu bukan orang tua kandung aku. Pembantu? Emang bisa dipercaya pembantu itu? Karena aku percaya banget sama dia karena dari dulu sampai sekarang dia yang rawat aku, Kak. Dari kamu kecil? Iya. Siapa nama pembantunya? Biina. Biina. Mana mungkin itu bukan ibu kandungnya? Dan ternyata Biina bilang memang betul
Kalau nggak percaya coba tanya sama ibu kamu sendiri. Dan kemudian waktu ditanya Bi Ina, ini masalah keseriusan siapa ibu kandungnya? Kamu udah tanya lebih jauh lagi sama dia. Kenapa dia bilang seperti itu? Alasannya apa? Kejadiannya di mana? Dan kenapa kok dia baru bilang sekarang? Iya, kenapa dia bisa yakin banget gitu loh? Nggak tahu, akhir-akhir ini semenjak aku mau nikah, sikap dia tuh udah aneh sama aku. Kalau aku aneh gimana? Ceritain tentang aku mau nikah, dia tiba-tiba sedih sendiri, nangis sendiri, atau ada apa? Tiba-tiba dia keceplosan kalau orang tua kandung aku yang sekarang ini bukan orang tua asli aku. Aku nggak percaya kak, terus aku langsung tanya sama mama sama papa, tapi mama bilang itu semua bohong. Ala udah, kamu nggak usah bahas ini semua, kamu percaya Bi Ina, itu semua bohong. Terus aku mau minta penjelasan lagi sama Bi Ina, ternyata Bi Ina udah pulang kampung buat ngerawat suaminya yang sakit. Kalau emang bener Ria adalah bukan ibu kandungnya, berarti yang jadi kunci selama ini adalah Bi Ina. Suaminya sakit. Iya, tapi sampai sekarang belum balik Bi Ina. Di mana kampungnya? Aku juga belum tahu pasti kak. Nah terus kampungnya nggak tahu. Suaminya kamu nggak kenal juga ya? Enggak. Terus yang tahu Bi Ina siapa? Anggota keluarga kamu? Nah tapi sayangnya Erna bilang dia nggak tahu persis alamatnya Bi Ina. Kita cari di terminal. Dan coba kita cari aja dulu. Dan waktu itu Bi Ina bilang rumahnya deket-deket terminal. Ya, dia jalan kaki pun bisa, nggak ada masalah. Nah, semenjak dari situ Erna nggak tahu lagi di mana tempat tinggalnya Bi Ina. Di dalam terminal nanti kita suruh cek aja, nanti minta tolong untuk cari informasi di sana. Ada fotonya Bi Ina? Ada kan? Ada. Ada. Coba di-share aja ke tim ya. Yang kalau gitu yang mana cek? Cek ayo kita sambil siap-siap, kamu ada yang mau diambil dulu? Nanti tim kita sebar sambil bawa bekal fotonya Bi Ina. Ya insya Allah mudah-mudahan dapat informasi. Tim kita sebar duluan, tim menuju ke sana duluan. Begitu sampai terminal, tim langsung berusaha nyebar, cari informasi, menyebarkan foto, menanyakan di mana keberadaannya Bi Ina. Pak, numpang nanya Pak, kenal sama Bi Ina, Pak? Bi Ina kenal nggak? Katanya tinggal di sekitar ini ya, dekat angkot ini. Makanan, nggak tahu ya. Ini ada fotonya Pak, sebentar. Iya. Ini Pak. Oh ya, Bi Ina. Nggak tahu ya. Nggak pernah lihat Pak? Oh iya, makasih Pak ya, saya coba aja. Di screenshot aja. Iya, coba kamu capture deh. Misi Pak, selamat pagi. Iya. Mau nanya Kenal Pak, ini Pak, Bi Ina nggak Pak? Bi Ina nggak Pak? Oh, iya dia sering bapak dari sini. Oh, si jual pecel.